Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Leveling Up with Skill, di mana setelah lama tidak rilis, akhirnya update dari chapter terbaru manhwa ini keluar juga ya mas bro. Dan nampaknya pertarungan Kang Taesan pada chapter kali ini akan menjadi semakin menarik. Tapi sebelum lanjut, di sini Mimin mau ingatin bagi teman-teman yang belum sempat menonton awal kisah dari Kang Taesan ini, kalian boleh cek langsung di playlist yang Mimin udah sediakan di daftar playlist pada channel ini. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkan banyak sekali gerombolan orang yang datang untuk memburu si putri iblis. Dan nampaknya yang datang kali ini bukan hanya penyihir, tetapi ada juga segerombolan kesatria yang hadir di sana. Dan sembari itu diperlihatkan salah seorang kesatria di sana berkata, "Wah, ada banyak sekali orang. Wah, bahkan penyihir tingkat lanjut ada di sini. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Dengan orang yang banyak, kita dapat menghancurkan seisi kota." Dan lalu di antara para gerombolan orang itu diperlihatkan ada dua orang yang mencolok yang menggunakan armor biru lengkap, serta seorang di sampingnya yang menggunakan armor berwarna merah lengkap dengan pedang yang ia bawa di sampingnya. Dan sembari itu orang-orang di sana pun mengeluh-elukan, "Bunuh putri iblis, bunuh putri iblis." Kang Taesan yang melihat kehadiran dari orang-orang itu yang kini berada tepat di atas sebuah tebing, dia pun berkata, "Ada banyak dari mereka ya." Dan lalu tidak lama setelah itu Kang Taesan pun menyapa orang-orang yang ada di sana sembari berkata, "Halo." Sontak hal itu pun membuat orang-orang di sana menjadi cukup terkejut, dan dia pun mengalihkan pandangannya tepat menuju ke arah Kang Taesan. Dan salah seorang petinggi dari gerombolan orang itu nampak maju dan ia pun berkata, "Apakah kau adalah penjaga putri? Kusarankan kau mundur saat ini karena kami harus membunuh si putri iblis. Aku tidak punya niat untuk melawanmu, karena kami di sini untuk mematuhi perintah Hamon, yaitu Dewa Cahaya, untuk membunuh putri iblis." Mendengarkan hal itu, di sini Kang Taesan pun langsung menimpali, "Saya menolak. Saya juga punya alasan sendiri untuk melindungi si putri. Juga aku butuh kalian menyebarkan rumor tentangku." Mendengarkan jawaban yang dilontarkan dari mulut Kang Taesan, di sini nampak pemimpin dari gerombolan orang itu mulai tersulut emosinya sembari ia berkata, "Menyebarkan rumor?" Dan setelah pria tua itu berkata seperti itu, di sini Kang Taesan kembali menimpali, "Apakah kalian semua berkumpul sekarang? Semakin banyak orang berkumpul di sini, maka akan semakin baik untukku." Mendengarkan hal itu, di sini nampak segerombolan orang itu menjadi cukup bertanya-tanya sembari ia berkata, "Apa yang sebenarnya dia rencanakan?" Dan lalu di sini dengan gaya yang sangat santai Kang Taesan pun berkata, "Ayo kita mulai, karena akan lebih nyaman untuk menghilangkan kalian semua dalam sekali serang." Mendengarkan hal itu membuat para gerombolan orang di sana menjadi sangat emosi sembari berkata, "Kau, apa yang baru saja kau katakan? Dari mulut kotormu itu, kami tidak percaya dengan semua omong kosongmu itu. Apa kau tidak melihat jumlah kami di sini ada sangat banyak? Apakah kau bertindak agar terlihat seperti seorang pahlawan hanya untuk membuat dirimu terkenal?" Kang Taesan yang mendengarkan semua ocehan orang yang ada di sana itu, di sini dia pun langsung melompat dari atas tebing. Sembari itu dia pun berkata, "Tidak bisakah kamu mendengarku sekarang? Aku memberitahumu untuk menyerangku sekaligus. Akan lebih nyaman untuk menghancurkan kalian dengan cara yang seperti itu." Dan sembari itu kini diperlihatkan Kang Taesan yang sudah menyiapkan sihir Frost Arrow di tangan kanannya. Sembari itu dia pun berkata, "Terlebih lagi, ada sesuatu yang perlu saya uji sekarang." Melihat Kang Taesan yang sudah mengeluarkan Frost Arrow, di sini nampak orang-orang di sana menjadi
waspada dan ia pun memasang kuda-kuda. Sembari itu diperlihatkan salah seorang di sana berkata, itu adalah Frost, dan nampaklah hawa dingin sudah memenuhi tempat di mana mereka semua berada. Dan sembari itu kini diperlihatkan pemimpin dari gerombolan itu langsung memerintahkan kepada para bawahannya, bajigor itu, dia sedang merapalkan sebuah mantra, sekarang serang dia. Sontak mendengarkan perintah itu, para bawahan dari si pria tua sebelumnya langsung bergerak maju dan menerjang ke arah Kang Taisan. Dan sembari itu pria yang menggunakan armor biru itu yang berada tepat di barisan paling depan, kini dia pun berkata, kau adalah pengkhianat dari Dewa Hamon, terima ini. Dan seketika sebuah tusukan tombak pun dia layangkan dan tepat menancap di dada dari Kang Taisan. Dan nampaknya di sini si pria berarmor biru itu nampak sudah percaya diri karena dia mampu melayangkan sebuah serangan kepada Kang Taisan. Namun nampaknya di sini Kang Taisan masih enjoy saja karena dia mengaktifkan skill Nullify the First Attack. Sontak hal itu pun membuat si pria berarmor biru ini menjadi sangat terkejut dan dia bertanya-tanya kenapa orang ini tidak menerima damage sama sekali. Dan nampaklah setelah itu kini diperlihatkan Kang Taisan yang terus memfokuskan sihirnya tepat berada di atas tangannya dan mulai membentuk bola-bola es yang membuat hawa dingin di sana semakin jauh dirasakan ke dalam tulang-tulang. Para gerombolan orang yang berada di sana yang melihat hal itu di sini nampak sangat terkejut sembari berkata, apa? Aku yakin aku melihat dia menancapkan tombaknya sebelumnya. Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara, berhentilah berdiri, seperti para kumpulan idiot dan mulai kembali serang orang itu. Mendengarkan perintah itu di sini para gerombolan orang itu kembali menyerang Kang Taisan secara membabi buta. Tapi nampaknya Kang Taisan tidak mempedulikan semua hal itu. Dia membiarkan orang-orang itu menyerang tubuhnya. Karena di sini Kang Taisan hanya berfokus terus mengaktifkan skill Frost Arrow-nya secara berulang-ulang dan dia pusatkan tepat di atas tangan kanannya. Orang-orang yang melihat serangannya itu tidak mempan kepada Kang Taisan, di sini mereka pun mulai tampak frustasi dan salah seorang dari gerombolan pasukan itu mulai maju menerjang sembari menyiapkan serangan pedangnya. Dia pun berkata, baiklah, serangan kami mulai bekerja pada dia sekarang. Dan dengan sangat cepat dia pun menebaskan pedangnya tepat menghantam tubuh dari Kang Taisan. Tapi nampaknya di sini Kang Taisan tidak menghindari serangan itu dan dia masih enjoy saja menerima semua serangan karena kini diperlihatkan Kang Taisan yang mengaktifkan skill Nullify the Second Attack. Jadi dia tidak menerima semua damage yang dilayangkan oleh para gerombolan orang yang ada di sana sebelumnya. Dan tampaklah diperlihatkan kini Kang Taisan yang terus berfokus memusatkan skill Frost Arrow-nya itu ke satu titik dan sehingga membuat kumpulan bola es tepat berada di atas tangannya. Dan setelah itu skill Nullify the Third Attack dari Kang Taisan kini kembali aktif karena dia mendapatkan sebuah serangan anak panah yang dilancarkan kepadanya. Namun nampaknya di sini Kang Taisan terus santai-santai memusatkan sihirnya sembari itu ia berkata seperti yang diharapkan, semua serangan mereka tidak apa-apanya tanpa menggunakan aura. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan orang-orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut melihat sebuah gumpalan es yang sangat besar tepat berada di atas kepala dari Kang Taisan sehingga mereka semua bertanya-tanya apa itu. Ada puluhan Frost Arrow yang bersatu di sana. Melihat kepanikan dari orang-orang itu, di sini nampak Kang Taisan tersenyum sembari berkata, itulah kenapa saya suka dengan tempat yang luas. Karena banyak hal yang bisa aku uji coba di tempat yang seperti ini. Dan tanpa aba-aba lagi di sini Kang Taisan pun langsung mengepalkan tinjunya itu sebagai sebuah tanda dia melancarkan serangan yang ia sudah kumpulkan. Dan dengan seketika es yang berada tepat di atas kepala Kang Taisan itu mulai menyerang membabi buta tepat menuju ke arah gerombolan orang yang berada di sana. Gerombolan wizard yang melihat hal itu datang menuju ke arahnya, di sini mereka nampak mulai panik dan mencoba melakukan sesuatu untuk menahan serangan itu. Sembari ia berkata, ada banyak pecahan es yang terbentuk dari pecahan-pecahan Frost Arrow-nya.
Namun nampaknya di sini Kang Tesan tidak berniat untuk mengendorkan serangannya itu, karena dia tetap dengan sorotan mata yang tajam melancarkan serangannya itu. Dan kini diperlihatkan dua benturan serangan kini saling bertuburkan, dan nampak perisai yang dipasang oleh para wizard sebelumnya tidak mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh Kang Tesan, sehingga hal itu pun membuat mereka di sana satu persatu menjadi membeku, dan nampak mereka semua kini tidak berdaya di hadapan dari Kang Tesan. Dan salah seorang pemimpin yang berbicara songong sebelumnya kini dia nampak sudah terduduk dengan tubuh yang gemetaran. Dia nampak memasang wajah yang sangat ketakutan, dan sembari itu dia pun berkata, Itu kelihatannya seperti kehancuran yang disebabkan oleh naga, karena kini diperlihatkan semua pasukannya itu sudah membeku dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi, dan tersisa tinggallah dirinya seorang diri. Dan sembari itu kini diperlihatkan Kang Tesan yang berjalan menuju ke arah pria tua itu sembari berkata, meskipun persiapannya itu memakan cukup waktu, tetapi ini sangat bermanfaat. Melihat kehadiran Kang Tesan yang tepat sudah berada di depan batang hidungnya membuat si pria tua itu menjadi sangat terkejut, dan nampak ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan lalu kini diperlihatkan Kang Tesan yang berkata kepadanya, apakah kau ingin melanjutkan ini? Melihat ancaman yang dilayangkan oleh Kang Tesan membuat si pria tua itu menjadi bergetar dan memasang wajah yang begitu ketakutan. Dan dengan seketika dia pun berlari menjauh dari Kang Tesan sembari berkata, lari, tolong aku, dia monster. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan rumor yang tersebar di semua kota-kota yang berada di dunia itu, bahwa orang yang menjaga putri iblis adalah inkarnasi dari naga. Dan itu sesuai harapan dari Kang Tesan yang ingin menyebarkan rumor itu agar mengurangi orang-orang yang menyerbu ke arah mereka itu mulai berkurang satu persatu. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Kang Tesan yang sudah melanjutkan perjalanan bersama si putri iblis. Sembari di perjalanan di sini si putri mengatakan kepada Tuan Kang Tesan, apakah ini akan baik-baik saja? Kang Tesan yang tidak mengerti akan maksud dari pertanyaan si putri iblis itu, dia pun kini menimpali, apa yang kau maksud? Mendengarkan hal itu di sini nampak si putri iblis ini mencoba menjelaskannya kepada Kang Tesan dan berkata, aku berbicara tentang penyihir itu. Mereka pasti akan menyebarkan informasi tentang Anda ke seluruh dunia ini. Mereka akan menyatakan bahwa Anda adalah seorang pengkhianat yang menantang Dewa Hamon. Mendengarkan kekhawatiran dan keluh kesah dari si putri iblis itu, di sini nampak Kang Tesan pun langsung menimpali, itu bukan masalah. Itulah yang sebenarnya saya inginkan, dan saya sudah menunggu mereka datang. Dan nampaknya di sini si putri tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Kang Tesan. Jadi dia hanya dapat memasang wajah yang heran sembari berkata, Tuan Tesan, apa ada yang salah denganmu? Namun di sini Kang Tesan hanya tersenyum sembari berkata, yang sebelumnya itu terus mengecewakanku, tapi saya pikir mereka cukup baik. Dan nampaknya yang dimaksud oleh Kang Tesan itu adalah gerombolan orang yang cukup kuat yang akan datang menuju ke arah mereka. Dan itulah maksud dari Kang Tesan menyebarkan rumor itu agar para pengguna aura datang menghadap mereka satu persatu. Dan itu bisa menjadi kesempatan untuk Kang Tesan mempelajari aura jika dia bertanya kepada para pengguna aura yang dia kalahkan sebelumnya. Dan oke, mari kita lanjut. Si hantu kecil yang melihat kehadiran orang itu di sini dia pun berkata, tidak, Tesan, tampaknya semua berjalan sesuai strategimu. Rumor tentangmu menyebar dengan sangat cepat. Wow, ini gelo, men. Dan lalu kini diperlihatkan para gerombolan orang itu nampak menggunakan pedang sebagai senjata utama mereka. Dan pedang yang dia bawa tidak hanya satu, tapi ada banyak jenis. Dan sembari itu nampaknya keempat orang ini berjalan mendekat ke arah Kang Tesan. Si putri iblis yang melihat kehadiran orang-orang itu di sini memasang wajah yang cukup pucat sembari berkata, itu orang-orang itu, mereka adalah ahli pedang.
Dan lalu setelah mendengarkan putri berkata seperti itu, salah satu dari tim penyerang yang datang menuju ke arah mereka itu berkata, "Kita ambil masalah untuk datang jauh ke sini, tapi hanya ada 2 orang." Dan lalu temannya yang berambut merah di sana pun menimpali, "Hai, jadi kau adalah putri iblis dan itu adalah anjing penjagamu." Melihat hal itu, di sini nampak si putri iblis menjadi cukup panik sehingga dia berkata kepada Kang Tesan, "Tuan Tesan, Anda harus melarikan diri. Kamu tidak akan mampu melawan mereka. Mereka adalah ahli pedang elit yang juga mampu menggunakan aura. Terlebih lagi mereka ada 4 orang. Seberapa kuatnya kamu, saya tak berpikir itu." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, di sini Kang Tesan langsung membuat si putri ini pingsan seketika. Dan sembari itu di sini Kang Tesan pun berkata, "Tidurlah untuk sementara." Dan nampak Kang Tesan membawa si putri itu ke dalam sebuah gua. Dan tidak lama setelah itu dia pun keluar dari gua berjalan dengan penuh percaya diri. Melihat hal itu, di sini salah seorang yang berambut merah di sana berkata kepada Kang Tesan, "Apa kau sudah selesai dengan urusanmu?" Sebenarnya itu akan menjadi sebuah perpisahan. Kang Tesan yang mendengarkan hal itu, di sini dia hanya dapat menimpali, "Saya menghargai itu. Aku bekerja keras untuk menidurkan dia, jadi lebih baik kamu tidak bangunkan dia dengan teriakanmu." Mendengarkan provokasi itu, di sini nampak si pria berambut merah itu nampak masih cukup tenang sembari ia menimpali, "Kamu masih terlihat cukup muda. Aku tidak percaya mereka memerintahkan kita berempat hanya untuk mengalahkan anak kecil seperti dia." Dan lalu teman dari si pria berambut merah itu yang berada di sampingnya langsung menimpali, "Apakah Anda berpikir saya datang ke sini karena saya ingin?" Dan lalu lanjut, si pria berambut biru pun juga ikut nimbrung berhenti menggerutu, "Ini adalah perintah langsung dari dia. Tuhan kita ingin kita membunuh putri iblis dan anjing penjaganya." Melihat hal itu, di sini nampak Kang Tesan tidak gentar menghadapi mereka semua. Dan dia pun kini bersiap untuk menarik pedangnya dan bersiap melakukan pertarungan. Dan lalu sembari itu kini diperlihatkan si pria yang berambut kuning yang berada di sana. Dia pun juga berkata, "Apakah kau penjaga yang melindungi putri? Kau sangat berani." Namun tiba-tiba saja si pria berambut merah sebelumnya langsung menarik pedangnya. Dan dia pun berkata, "Jangan dahului aku yang akan menjadi pertama melawannya." Dan dengan seketika aura kemerahan pun dipancarkan dari sekujur tubuh pria berambut merah itu. Dan sembari itu kini diperlihatkan si pria berambut merah yang sudah menyiapkan sebuah serangan. Dan dia pun berkata kepada Kang Tesan, "Saya telah mendengar rumor tentangmu. Saya mendengar bahwa kau dapat menghentikan serangan lawanmu. Tapi mari kita lihat berapa kali kau bisa menggunakannya." Dan sontak seketika diperlihatkan pedang-pedang yang ada di punggung dari pria berambut merah itu sebelumnya kini sudah melayang menyitari tubuhnya dan bersiap ia lancarkan tepat menuju ke arah Kang Tesan. Dan sembari itu si pria berambut merah ini lanjut berkata, "Aku akan menghadapimu sendiri." Dan lalu rentetan serangan yang dilancarkan oleh si pria berambut merah itu tepat mengenai tubuh dari Kang Tesan. Dan nampaknya di sini Kang Tesan sudah mengaktifkan skill Nullify the Second Attack. Tapi sayangnya serangan itu terus saja berlanjut. Jadi kali ini Kang Tesan mengaktifkan skill Nullify the Third Attack. Dan setelah itu kini diperlihatkan sebuah pedang kembali melayang tepat menuju ke arah Kang Tesan. Dan serangan itu tidak mampu dihindari sepenuhnya oleh Kang Tesan. Jadi serangan sebelumnya itu menimbulkan sebanyak 52 kerusakan. Melihat serangannya yang kini sudah mulai bekerja, si pria berambut merah itu nampak tersenyum sembari berkata, "Tampaknya hanya bisa digunakan 3 kali karena itu tidak khusus." Mendengarkan hal itu, di sini Kang Tesan pun nampak mulai berpikir, serangan dari pedang yang tertutup dalam aura menghasilkan 52 damage. Hal itu tidak membuat perbedaan besar dalam hal kerusakan. Dan nampaknya di sini Kang Tesan hanya berniat untuk menguji coba seberapa kuat serangan yang dilayangkan oleh si pria berambut merah itu. Dan lalu kini Sin pun beralih memperlihatkan si pria berambut merah sebelumnya yang maju menerjang ke arah Kang Tesan sembari menyiapkan serangannya. Dia pun berkata, "Tunjukkan kekuatanmu seperti ketika kamu membantai para Wizard sebelumnya."
Dan setelah dirasa jaraknya cukup pas, kini si pria berambut merah pun menebaskan pedang sembari berkata, "Jadi kalian hanya bisa menggunakan skill ajaib itu hanya 3 kali kan?" Namun nampaknya di sini serangan yang dilancarkan oleh si pria berambut merah itu mampu ditepis dengan sangat baik oleh Kang Tesan. Dan lalu kini diperlihatkan lanjut si pria berambut merah itu kembali mengoceh sembari berkata, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Kang Tesan yang melihat si pria berambut merah itu datang kepadanya, di sini dia hanya dapat bergumam. Ilmu pedangnya tidak jauh berbeda dengan petualang yang berada di lantai 20. Kurasa akan lebih mudah bagiku untuk menjatuhkannya jika aku menggunakan sihir. Dan sembari berpikir seperti itu, kini diperlihatkan Kang Tesan yang menghindari semua rentetan serangan yang dilancarkan oleh si pria berambut merah itu. Dan sembari menghindar, di sini Kang Tesan pun lanjut bergumam, "Sekarang saya berpikir tentangnya. Pedang yang dilapisi aura lebih kuat daripada keterampilan ilmu pedang biasa. Itu sungguh luar biasa." Dan lalu setelah berpikir seperti itu, kini diperlihatkan Kang Tesan yang melesat dengan sangat cepat, tepat menuju ke arah si pria berambut merah. Dan lalu benturan dari kedua bilah besi itu pun kini berbunyi dengan sangat nyaring, cing. Dan itu menandakan serangan yang dilancarkan oleh Kang Tesan mampu ditahan oleh si pria berambut merah sebelumnya. Tapi nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Kang Tesan itu sangatlah kuat, sehingga membuat tubuh dari si pria berambut merah ini terdorong ke belakang. Tapi nampaknya Kang Tesan tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu, jadi dia kembali bersiap menerjang menuju ke arah si pria berambut merah. Dan sembari itu kini diperlihatkan si pria berambut merah itu nampaknya sudah ngos-ngosan. Dia yang tadinya berada di atas angin tiba-tiba saja berada dalam kondisi yang terpojok. Teman yang melihat hal itu, di sini dia hanya dapat berkata, "Apakah dia bukan seorang penyihir? Dia juga bagus dalam ilmu pedang." Dan lalu kini Sin pun beralih perlihatkan Kang Tesan yang kini kembali bergumam, "Ilmu pedangnya tidak sekuat itu dibandingkan auranya. Saya akan menggunakan hal ini jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya sampai aura itu terbentuk. Aku dapat meningkatkan kekuatan serangan secara bebas tanpa mengkonsumsi stamina jika aku bisa menguasai aura. Dan itu tidaklah terlalu buruk." Dan lalu kini diperlihatkan Kang Tesan yang mengaktifkan skill akselerasinya dan bersiap untuk menerjang ke arah si pria berambut merah. Si pria berambut merah yang melihat sesuatu yang akan dilakukan oleh Kang Tesan, kini dia langsung bersiap untuk melayangkan pedang terbangnya kembali menuju ke arah Kang Tesan. Namun dia nampak sangat terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Kang Tesan, yang kali ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Dan dengan sedikit memutar, di sini Kang Tesan mampu menghancurkan semua pedang-pedang yang dilayangkan oleh si pria berambut merah sebelumnya, tepat menuju ke arahnya. Si pria berambut merah yang melihat hal itu, di sini dia nampak mulai panik. Sembari itu ia berkata, "Sialan, sebenarnya kamu berasal dari mana? Kenapa kau melindungi seorang dari klan iblis?" Namun nampaknya di sini Kang Tesan tidak berniat untuk menjawab hal itu, karena kini diperlihatkan Kang Tesan yang sudah bersiap menebaskan pedangnya tepat menuju ke arah si pria berambut merah. Dan lalu di sini Kang Tesan pun berkata, "Kau bertanya dari mana aku berasal? Tentu saja aku datang dari labirin. Saya di sini untuk memenuhi permintaan klien saya." Melihat hal itu, di sini nampak si pria berambut merah tidak mampu menghindari serangan yang dilayangkan oleh Kang Tesan kali ini, dan dia hanya dapat berkata, "Apa?" Dan dengan kecepatan yang begitu tinggi, di sini Kang Tesan mampu menebas si pria berambut merah sebelumnya, sehingga membuat si pria berambut merah itu kini sudah terkapar tak berdaya dan dia mulai kehilangan kesadarannya. Dan tidak lama setelah Kang Tesan mengalahkan si pria berambut merah itu, muncullah jendela notif di hadapannya. "Peningkatan kekuatan spiritual Anda diaktifkan. Anda mendapatkan keterampilan khusus yang selalu diaktifkan sebagai bukti seorang pendekar pedang." Melihat jendela notif yang muncul di hadapannya, di sini Kang Tesan pun mulai berkata, "Tampaknya saya mendapatkan sesuatu berguna ketika peningkatan kekuatan spiritual ini terus berlanjut."
Dan lalu kini Sin pun beralih memperlihatkan teman-teman dari si pria berambut merah sebelumnya. Mereka kini nampak terdiam dan mulai memasang wajah yang sedikit gugup karena melihat temannya itu sudah dibantai oleh Kang Taisan. Dan lalu setelah itu 3 orang pria yang tersisa di sana berpikir bahwa mereka tidak mampu mengalahkan Kang Taisan melalui duel 1 lawan 1. Jadi mereka berencana untuk menyerang Kang Taisan secara bersama-sama. Dan sembari itu si pria berambut kuning di sana berkata, "Dia jauh lebih kuat dari kita." Mendengarkan hal itu, di sini nampaklah si pria berambut putih mengeluarkan auranya yang berbentuk seperti ular yang sudah mengelilingi tubuhnya. Dan dia pun berkata, "Jadi dia tidak akan menyebut kita sebagai pengecut kan?" Namun nampaknya di sini Kang Taisan tidak mempedulikan semua hal itu. Dia kini juga sudah menyiapkan pedangnya sembari dia berkata, "Jangan menyesali faktanya bahwa kamu telah menarik pedangmu itu." Dan beberapa saat pun kini telah berlalu. Nampaknya diperlihatkan Kang Taisan yang sudah mampu mengalahkan pria berambut biru dan juga berambut putih yang menyerangnya sebelumnya. Dan sembari itu kini diperlihatkan perisai pelindung dari Kang Taisan kini sudah berada di angka 0. Tetapi staminanya masih tersisa sebanyak 1522 dari 2250. Dan lalu sembari melihat jendela notif yang muncul di hadapannya, tiba-tiba Kang Taisan mendengarkan suara yang berkata, "Kau monster." Dan lalu setelah Kang Taisan melirik ke arah sumber suara itu, ternyata orang itu adalah si pria berambut kuning sebelumnya. Sembari mengangkat tangannya, dia pun berkata kepada Kang Taisan, "Kami berempat mampu menghancurkan kerajaan jika kami bersama, tetapi kau mampu mengalahkan semua di antara kami. Jadi saya menyerah. Saya masih ingin hidup. Tentu saja aku akan menolak dan mencoba kabur jika kau ingin membunuhku. Tapi saya akan menghargainya jika Anda menunjukkan beberapa rasa ibahmu kepadaku. Jika kau ingin memberikan pengampunan kepadaku, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan." Mendengarkan hal itu, di sini nampak Kang Taisan tidak ingin bertarung lagi dan ia pun menunjuk ke arah ke dalam gua dan ia pun berkata, "Ayo bersihkan mayat-mayat dari mereka dulu. Pindahkan mereka semua ke tempat di mana Hamon dapat melihat mereka dengan baik. Jadi tolong bantulah aku." Setelah mendengarkan hal itu, di sini nampak si pria berambut kuning ini memandangi mayat-mayat dari teman-temannya sebelumnya. Sembari itu ia berkata, "Ini terlihat mengerikan. Dia luar biasa kuat." Dan dari kejauhan nampaklah ada seseorang yang mengendap-endap di balik semak-semak yang sedang memperhatikan Kang Taisan. Sembari itu orang ini berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, putri kami Anessa." Dan tampaklah seorang iblis yang memiliki tanduk panjang yang kini menggunakan jubah dan nampak dia menangis. Dan lalu setelah itu kini Sin pun beralih memperlihatkan si putri iblis kini nampak sudah mulai sadarkan diri dan dia mencoba keluar dari gua sembari berkata, kemana Tuan Kang Taisan pergi?" Namun tiba-tiba saja dia mendengarkan sebuah suara yang membuatnya sedikit terkejut yang berkata, "Hah, kau sudah bangun ya?" Dan lalu dia pun langsung berlari ke arah Kang Taisan sembari berkata, "Kemana saja kamu Tuan?" Dan lalu di sini Kang Taisan pun kembali menimpali, "Aku pergi untuk mengurus mayat-mayat yang sebelumnya aku kalahkan." Dan lalu kini diperlihatkan si putri iblis itu langsung memeluk dan mendekap Kang Taisan dengan rasa yang penuh syukur. Dia pun meluapkan semua emosinya itu. Sembari itu kini diperlihatkan Kang Taisan yang tidak mengerti akan semua hal yang ditunjukkan oleh si putri iblis. Jadi dia hanya dapat berkata, "Apa ada yang salah?" Dan lalu kini diperlihatkan si pria berambut kuning sebelumnya berkata dengan wajah yang cukup ramah, "Wah, pemandangan yang bagus." Namun nampaknya di sini Kang Taisan menganggap hal itu sebagai sebuah ledekan. Jadi dia menatap dengan tatapan kosong ke arah si pria berambut kuning itu dan berkata, "Diam." Dan lalu kini diperlihatkan si putri iblis itu yang mengenali sosok dari si pria berambut kuning itu dan dia berkata, "Atria." Dan lalu si Atria yang melihat hal itu, di sini dia pun mengatakan kepada si putri, "Lama tidak bertemu putri." Sontak hal itu pun membuat si putri iblis ini menjadi cukup terkejut. Tapi di sini Atria lanjut mengatakan, "Aku di sini bukan untuk membunuhmu.
Jadi kamu tidak perlu khawatir. Melihat hal itu, di sini Kang Tesan pun langsung menanyakan kepada si putri iblis, apakah kalian sudah saling mengenal? Putri iblis yang mendapatkan pertanyaan yang dilontarkan dari Kang Tesan itu, di sini dia pun menjawab, ya dia terkadang datang menemui kami saat ayahku masih hidup. Jadi kamu juga di sini untuk menangkapku ya? Atria mendengarkan hal itu yang dikeluarkan dari mulut mungil si putri kecil ini, dia pun menimpali, ya saya sudah bilang kepadamu bahwa misiku itu sudah gagal. Aku ini adalah seorang pecundang yang tidak memiliki niat lagi untuk melawan pria yang berada di sampingmu itu. Jadi tenangkanlah pikiranmu. Mendengarkan hal itu, di sini nampak Kang Tesan nimbrung dari pembicaraan mereka berdua dan berkata, Anda terlihat terlalu lemah sebagai orang yang mengikuti titah dari Dewa Hamon. Dan lalu si pria berambut kuning yang mendengarkan hal itu, kini dia pun menimpali, meskipun Hamon adalah dewa utama saya, tetapi saya sendiri tidak memiliki banyak iman kepadanya. Lebih dari itu, saya yakin kau mempunyai alasan kenapa kau membiarkanku hidup. Bisakah kau memberitahuku tentang alasanmu itu, Tuan? Kang Tesan yang mendengarkan hal itu, di sini dia nampak memasang wajah yang cukup serius sembari berkata, kau tahu dengan baik ya, itu karena aku ingin mempelajari tentang aura. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana Mas Bro? Ceritanya semakin menarik saja bukan? Pada chapter kali ini kita disuguhkan pertarungan yang tak henti-henti yang dilakukan oleh Kang Tesan. Dan nampaknya di sini Kang Tesan bertekad untuk mempelajari aura agar dia dapat memperkuat serangan-serangannya tanpa mengkonsumsi stamina, dan hal itu sangatlah baik dia gunakan untuk bertahan hidup di dalam labirin. Dan bukan hanya itu, dia juga nampaknya bisa menaklukkan labirin jika dia memiliki aura tersebut. Dan sebelum Mimin akhiri pertemuan kita pada part kali ini, di sini Mimin mau informasikan bahwa chapter dari manhwa ini kembali mentok dan belum keluar update-nya. Tapi di sini Mimin janji seketika saat update-nya itu sudah keluar, Mimin akan langsung melanjutkan pembahasan dari cerita ini. Jadi tidak usah khawatir ya Mas Bro. Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.